Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai nafas lam jalallah. Yang sebenar-benarnya aku itu nyata pada dirimu, kepada sifat yang disifatkan. Maka karamkanlah dirimu dalam lautan tidak bertepi itu. Niscaya yang ada bukan lagi engkau atau akumu, tetapi aku zat yang menzahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai nafas lam jalallah. Yang sebenar-benarnya aku itu nyata pada dirimu, kepada sifat yang disifatkan. Maka karamkanlah dirimu dalam lautan tidak bertepi itu. Niscaya yang ada bukan lagi engkau atau akumu, tetapi aku zat yang menzahirkan segalanya. Aku dalam rupamu, yakni sifatku yang nyata dalam kelakuanmu. Aku dalam rupamu, yakni sifatku yang nyata dalam kelakuanmu. Engkau tiada upaya dan kekuatan untuk melakukan segala gerak itu, malahan engkau melakukan atas kurnia dan rahmatku semata-mata. Kenapa engkau masih merasa ada kewujudan dalam hidup ini, sedangkan wujud itu adalah aku semata-mata? Yang mengerjakan kelakuanmu itu aku atas kudrat dan iradatku. Yang menentukan waktu pun aku punya ilmu, tanpa itu engkau tiada. Aku sengaja menyatakan diriku padamu, dan aku memuji diriku di atas lidahmu. Jangan sekali-kali ada rasa di dalam hatimu bahwa engkau mempunyai kemampuan untuk memujiku. Ketahuilah bahwa engkau adalah hambaku yang fakir, berhak menerima pemberianku dengan kasih dan sayangku. Akan kupersembahkan sedikit rahasia tentang diriku padamu. Sebenarnya, lafaz alif lam lam ha mengandungi 1001 rahasia tersirat. Hanya yang mengaji dan mengkaji jualah yang mengerti rahasia sebenarnya. Kata para wali dan alim ulama bahwa lafaz Allah inilah yang sebenar-benarnya rahasia. Terletak ia di dalam dirimu. 1. La, lam alif. Ucapan bagi tubuhmu, menjaga kulit dan bulumu, qalbi kepada Baitullah. 2. Ilaha, alif lam ha. Ucapan bagi hatimu, penjaga daging dan darahmu, qalbi kepada Baitul Makmur. 3. Illa, alif lam alif. Ucapan bagi nyawamu, penjaga urat dan tulangmu, qalbi kepada Arasi. 4. Allah, alif lam lam ha. Ucapan kepada rahasiamu, penjaga urat dan sumsummu, qalbi kepada Allah. Tarik nafas guna hidung dengan kalimat hu, kemudian tahan. Di saat menahan, baca dalam hati kalimat ini. Usalli lam jalallah. Ruh aku ruh Allah. Rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Allahu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kemudian hembuskan nafas dengan mulut dengan kalimat Allah. Amalkan 2 kali dalam 24 jam. Siang 1 kali, malam 1 kali. Alif itu adalah ahdiah zat. La tayun pun aku. Sirullah pun aku juga. Inilah asal niat yang tiada huruf dan tiada suara. Inilah usalli, artinya aku sifatnya nafsi wujud. Adapun alif itu, dalil menyatakan maknanya zat, martabat insan dan ahadiyah. Dengan kebesaran alif ini, maka jadilah lam, yakni dengan kebesaran dan kekayaan sifat zat, artinya esa pada pihak tanzil. Lam awal atau alif di atas. Adapun alif di atas itu dalil menyatakan sifat huruf alif di atas. Maka jadilah lam awal maknanya sifatku semata-mata. Martabatnya wahda yakni ta'ayun awal, artinya nyata aku yang pertama, yakni tajalli sifatku Allah.
menjadi Nur Muhammad, Ain Sabita, wujud idafi, insan kamil pun aku juga. Menanggung namanya Allah, inilah asal yang sebenarnya sifat ma'ani. Lam akhir atau alif di bawah. Adapun alif di bawah itu dalil menyatakan asmaku. Huruf alif di bawah menjadi lam, akhir maknanya asma martabat wahidah yang bernama Allah yakni ta'ayun sani, artinya nyata yang kedua, maka tajalillah ruh Adam dengan kebesaranku. Kelimpahan ruh inilah menjadi tubuh Adam daripada huruf alif di atas. Maka huruf ini maknanya zat alif di atas, maka jadilah lam awal. Maknanya sifat alif di bawah, maka jadilah lam akhir. Maknanya asma alif di depan, maka jadilah maknanya af'al. Maka 4 huruf itu adalah 4 sifat alif lam lam ha. Pertama, ruh jasmani, yaitu tubuhku yakni diri tajalli. Kedua, ruh ruhani, yaitu hatiku yakni diri terperi. Ketiga, ruh idafi, yaitu nyawaku yakni diri yang terperi. Keempat, ruh al-kudus, yaitu rahasiaku yakni diri yang wujud. Maka adapun nama Allah itu jadi tubuh padamu, tubuh kepada Allah itu jadi nyawa padamu, hati kepada Allah itu jadi nyawa kepadamu, nyawa kepada Allah itu jadi rahasia kepadamu. Maka adapun yang bernama tubuh itu perbuatan yang datang daripada hati, perbuatan hati datang daripada nyawa, perbuatan nyawa datang daripada rahasia, perbuatan rahasia datang daripada af'alku, Allah. Maka adapun yang bernama mata itu ialah untuk melihat, dan orang yang melihat itu tempatnya pada mata hati, pada jantung. Di dalam jantung ada fuad, di dalam fuad ada cahaya, di dalam cahaya ada rahasia, di dalam rahasia itu adalah seperti firman Allah yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Ini ana zatul haq inaullah, ini ana sifatul haq inaullah, ini ana asmaul haq inaullah, ini ana afa'alul haq inaullah. Tiada satu nafas pun terlepas daripadaku, melainkan di situ pula ada qadar yang berlaku di atasmu. Karena hakikat nafas itu adalah penyatuan antara pecinta dengan yang dicintai. Inilah yang dikatakan makna solat yang berkekalan. Sebab solat itu adalah mikrajnya bagi orang yang mukmin. Maka dari itu ikutilah gerak nafasmu sampai kepada yang dicintai, yaitu Allah. Inilah peringkat yang terpuji, karena pada peringkat inilah yang dikatakan, solatlah engkau kepada dirimu sendiri, sebab yang ada pada dirimu hanyalah penyembahan pada dirimu, tidak lain dirimu itu melainkan diriku jua adanya. Maksudnya ialah, tukarlah arah pandanganmu atau hadapmu dari kiblat Ka'bah kepada yang hak. Lakukan ini semasa turun naiknya nafas. Itulah solat yang berkekalan. Maka dari itu turun naiknya nafasmu disebut dengan as-solatu daimul haq. Maksudnya adalah solat diam tetap tanpa gerakan, dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Itu jugalah yang disebut solat abadi karena menuju alam keabadian. Niatnya dalam hatimu adalah solat daim untuk selama hidup. Karena berdiri itu adalah hakikatnya hidupmu. Ruku itu adalah hakikatnya penglihatanmu. Iktidal itu adalah hakikatnya pendengaranmu. Sujud itu adalah hakikatnya penciumanmu. Bacaan ayat itu adalah hakikatnya ucapanmu. Duduk itu adalah hakikatnya imanmu. Pujian itu adalah hakikatnya keluar masuk nafasmu. Zikir itu adalah hakikatnya ingatanmu. Kiblat itu adalah hakikatnya renunganmu. Jadi fardu itu adalah hakikatnya menjalankan yang wajib. Lantaran kudratku, pasrahnya engkau kepada zatku yang maha hidup. Karena yang demikian itu telah berdirinya engkau pada zat, sifat dan perbuatanku.
Inilah Al-Quran sejati sebagai tanda hakikat semua sholat. Inilah hakikat sholat daim, yakni sholat yang sejati. Tanpa dihalangi, waktu tidak mempunyai hitungan rakaat. Sholat daim inilah yang boleh sambil kerja, duduk dengan berdiri, berdiri dengan duduk, lari dengan berhenti, membisu dengan bercerita, bepergian dengan tidur, tidur dengan terjaga, seperti itulah ibaratnya. Sebab hakikat sholat daim itu tanpa sujud dan ruku, yakni hanya berada dalam rasa hidupmu semata. Inilah sholatul daim yang dinamakan sholat yang berkekalan. Wahda fil kasrah, yaitu pandang satu kepada yang banyak. Maka yang dinamakan nafas itu yang keluar masuk daripada mulut. Maka yang dinamakan nupus itu yang keluar masuk daripada hidung. Maka yang dinamakan tanapas itu yang keluar masuk daripada telinga. Maka yang dinamakan ampas itu yang keluar masuk daripada mata. Maka napas itulah yang menuju kepada hak. Karena itu, hendaklah engkau ketahui ilmu nafas, yaitu ilmu gaibul guyub, karena itu adalah satu-satunya daripada ibadahnya Muhammad. Nafas masuk hu Muhammad, nafas tertahan hu Ahmad, nafas keluar hu Ahad. Maka amalan inilah yang dinamakan syuhudul wahda fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahda. Dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Dari Allah menggerakkan ruhania, dari ruhania menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dan dari nafas menggerakkan jasad. Dan pada hakikatnya itu Allah jua yang menggerakkan sekaliannya, sebagaimana firman-Nya, ya Muhammad, bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar, akan tetapi Allah lah yang melontar ketika engkau melontar. Jadi, pada pandangan zahirnya perbuatan hamba, tetapi pada pandangan mata hati adalah perbuatan Allah jua adanya. Itulah yang dikatakan hubungan antara hamba dengan Allah dan Allah dengan hamba. Ialah umpama matahari dengan cahaya yang tidak bersekutu atau bersatu dan tidak bercerai antara cahaya itu dengan zat matahari. Cahaya itu bukan matahari dan bukan lain daripada matahari. Contoh yang lain pula seperti api dengan asap. Asap itu menunjukkan adanya api, dan asap itu bukan api dan tidak lain daripada api yang tidak bercerai dan tidak bersekutu. Begitulah juga hamba dengan Allah, tidak bercerai dan tidak bersatu. Maka ketika itu akal kita akan berkata, alangkah ajaibnya, bagaimana boleh berhimpun kedua-duanya, atau hamba dengan Allah yang berlawanan padahal kedua-duanya tidak susah berhimpun antara satu sama lain. Sebagaimana disyaratkan Nabi, artinya tidak bercerai antara nafi dan isbat. Siapa yang menceraikannya kafir, siapa yang menyatukannya kufur. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak dekat maka tak belajar maka tak mengerti maka tak paham maka tak mengetahui maka tak berkata maka tak merasa maka lenyaplah manusia, karena rasa dirasa adalah sama. Tidak terpisah dari dahulu kala, hanya nafsu menutup pintunya. Sungguh dia telah lama bertahta di sana, dicarinya dia jauh di balik gunung. Tidak disadari dirinya meraung, menjerit-jerit minta ditenung, supaya bertemu kekasih yang dikandung. Kesempurnaan diri. Ketahui rahasia ini. Barang siapa tidak mengetahui tentang ilmu pernafasan, maka dia tidak akan mengetahui syahadat, istinja, junub, dan janabat. Walaupun dia ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, kalau masih belum mengenal ilmu hakikat diri yang asli itu, turun naik nafas, dan masih berpegangan kepada nama dan bacaan, maka masih belum sempurna ilmunya yang hak. Man abdal ismu unal manafahu kafirun. Barang siapa menyembah nama tiada mengetahui yang punya nama, orang itu kafir. Man abdal ismu unal makna fahuwa batilun. Barang siapa yang menyembah nama tiada mengetahui nama, hukumnya batil, yaitu sia-sia belaka. Jadi, bukan nama, bukan bacaan, namun yang lebih wajib adalah hakikat asal kejadian diri kita yang sebenar-benarnya. Ketahuilah rahasia ini, wujud Allah yaitu nafas yang laisa, tidak ada umpamanya, karena Allah itu hanya nama kebesaran diri Nabi kita Muhammad SAW.
Kita harus sungguh-sungguh mengenal diri zahir dan batin. Barang siapa tidak mengenal Allah dari awalnya, barang siapa tidak mengenal Allah dan akhirnya, barang siapa tidak mengenal Allah dari dunia dan akhirat, barang siapa tidak mengenal Allah dari hidupnya, niscaya tidak mengenal juga di negeri akhirat. Apabila kita mampu mengenal diri kita yang sebenar-benarnya, maka kita tidak terdindingi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena tiada lain diri kita bertubuh Nur Muhammad zahir dan batin. Barang siapa kenal dengan dirinya tentu kenal dengan Rasulullah SAW. Pasti akan melihat kebesaran jalal dan jamalnya Rasulullah SAW. Itulah nama kebesaran Allah yang disebut Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah diri Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang sebenarnya Laisa bernama Huwajibul Wujud. Yang dikatakan Laisa kami selihi itu sudah jelas. Pandang yang banyak pada yang esa, pandang yang esa pada yang banyak, bukan dengan pandanganmu, namun pandangannya bukan dengan rasamu, namun dengan rasanya. Kosong itulah yang disebut Laisa yang bernama Wajibul Wujud. Tajalli sendiri menjadi Nur Muhammad bernama titik zarah dari titik menjadi alif, yaitu terjadinya alam semesta. Kosong nafas turun menahan itulah kesempurnaan syahadat. Adanya denyut kita. Titik adalah rahasia Nabi kita Nur Salasia yang terrahasia, yaitu dua nama satu wujud, yaitu rahasia titik dan kosong itulah adanya alif waktu keluar nafas kita. Kodrat dan iradatnya bernama Allah Ta'ala semata-mata asma dan afal. Kembali dari asalku atau zahir dan batin. Asal alif pada Bapa atau hak Allah, jadi tubuh kita hakullah atau sudah diterima oleh ibu. Kenyataannya, namun nama dan yang punya nama memuji nama. Jadi yang berkata dan yang bersuara Nur Salasia, itulah nama Allah yang terrahasia, itulah yang menggenapkan 99 nama Allah menjadi 100. Allah adalah Kalamullah dan Qadim. Muhammad adalah Kamullah dan Qadim. Dua nama tidak terpisah satu kesatuan. Kalau dua nama dikatakan terpisah, maka binasalah akidahnya, binasalah imannya, binasalah Islamnya, dan binasalah ihsannya. Akan termasuk orang yang jahil juga yang mengatakan Nur Muhammad Muhadas, binasalah amalnya, binasalah segala perbuatannya, beribadah seperti musyrik saja. Maka sangat perlu dipahami lagi, hakikatnya dua nama itu dua wujud atau satu wujud. Bahwa Hu di dalam ilmu makrifat dinamakan Ismul Jalallah, yaitu nama tentang keadaan maha tinggi yang awal telah ada dengan sendirinya, itu yang laisa adanya. Bahwa Hu di dalam ilmu hakikat bermakna tentang keadaan yang Maha Esa yang awal-awal telah ada. Bahwa Huwa adalah diri Muhammad atau Ahmad yang awal-awal telah ada, yakni Al-Insanul Kamil yang Maha Suci. Keadaan Allah yang sebenarnya ini sungguh-sungguh sangat dirahasiakan. Bahwa Allah hanya nama kebesaran puji bagi Al-Insanul Kamil, Ainul Muhammad. Berpeganglah pada pendirianmu tetap, jangan berubah lagi sampai akhir hayat. Yang menjadi pokok pembahasan ilmu makrifat pada mulanya adalah dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad dimaknakan menjadi katakanlah hai Muhammad Allah itu esa. Dari makna inilah timbul pendapat bahwa Muhammad Rasulullah itu manusia biasa atau pesuruh Allah di dunia untuk menyelamatkan manusia daripada kemusyrikan dan kemunafikan. Qul ditambah huwa sama dengan berkata huwa, domirnya ialah anta. Kalau anta tidak ada, maka tidak ada yang menyatakan kul huwallahu ahad. Maka anta dalam ilmu ma'rifat ada dua makna, yaitu satu anta yang zahir, dua anta yang batin. Adapun anta yang zahir adalah al-insan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insan itu adalah alat komunikasi atau sebagai jarum jam diri orang mukmin yang bergerak setiap detik. Tiada huruf dan tiada suara, diingat tidak diingat, bergerak terus memuji dirinya sendiri. 1 kali 24 jam sama dengan 28.000 pujinya, diingat atau tidak diingat. Maka demikian juga bila kita ada mengenal ilmu batin yang hanya mengenal Allah saja dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Itu sama saja dengan ilmu batinnya Yahudi dan Nasrani. Ingat, bukan kita menghilangkan nama Allah sama sekali, bahwa Allah tetap ada, namun yang dikenal dengan Allah hanya Rasulullah SAW.
Inti makrifat adalah mengenal diri yang sebenar-benarnya, bahwa kita berasal dari Allah atau Qadim, kemudian kembali kepada Qadim atau Allah dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 faktor penting dalam makrifat adalah: pertama, la ta'yin, belum ada ketentuan. Al-hadiyah, maha tunggal. Zatul buhti, zat yang kekal. Penjelasan: di sini Allah diumpamakan laut yang tiada bergelombang. Dialah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, tiada martabat di atasnya lagi. Bahwa manusia sudah ada sejak dahulu dan tiada terpisah dengan Tuhannya. Bahwa kita sudah berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Allah belum ada nampak, maka kita belum juga ditampakkannya. Jadi sejak la ta'yin, manusia sudah tetap dalam rahasia Allah, tetapi belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan belum ditampakkan. Kedua, ta'yin awal atau ketentuan yang pertama, wahdah, tunggal, hakikatul Muhammadiyah, asal mula segala yang ada. Penjelasan: di sini Tuhan telah menampakkan dirinya, maka ditampakkan nyalah manusia itu dahulu, atau titik dalam dirinya sendiri seraya melihat dan berkata, alastu birabbikum, maka dijawab dengan balas syahidna. Setelah pengakuan ini terjadi, maka Tuhan berkata, saat ini aku akan mengambil 4 anasar dari tubuhmu, kujadikan alam agar engkau menetap kelak. Maka kita menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Setelah itu diambillah, dari rahasia dijadikan api, dari ruh dijadikan angin, dari hati dijadikan air, dari tubuh dijadikan tanah. Maka jadilah alam semesta dengan segala isinya. Selanjutnya titik itu mengembang menjadi banyak, tumbuh dan besar menjadi alif. Ketiga, ta'yin sani atau ketentuan kedua, wahdiyah atau mentauhidkan, hakikatul adam atau asal mula manusia. Penjelasan: bahwa alif pada zat menyelubungi semua rahasia yang ada. Di sini Allah seumpama laut dengan gelombangnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, diumpamakan laut. Sedangkan semua yang ada diumpamakan gelombang, adapun gelombang itu tiada terpisah dari laut adanya. Bahwa ketiga martabat di atasnya semua adalah kadim. Yang terdahulu atau terbelakang hanyalah sebutan saja, bukan karena waktu. Ketika kita mengatakan ahda atau maha tunggal, wahda atau tunggal wahdiyah atau menunggalkan, atau ketika kita mengatakan la ta'yin atau belum tentu, ta'yin awal atau sudah tentu, ta'yin sani atau ketentuan berikutnya, maka ketiga martabat itu semua adalah kadim. Sedangkan yang awal dan yang akhir hanya perkataan saja, bukan karena waktu, namun karena sesungguhnya laut yang tiada bergelombang. Di situ juga terdapat suatu gelombang atau titik, maka dari titik itu berkembang menjadi banyak, itulah yang dinamakan alif. Pada hakikatnya satu saja, namun 3 dalam sebutan. Mengertilah akan hal ini betul-betul. Jadikan dasar pegangan dalam hati sanubari, bahwa tiada terpisah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal yang tiada berawal hingga akhir yang tidak akhir, inilah satu pemahaman ma'rifat yang sempurna. Nur Salasia itulah yang benar-benar laisa. Nur yang awal-awal muncul karena kezahiran Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Semata-mata hanya ihtibar bagi kita umat Rasulullah SAW. Aku adalah seperti kamu jua. Ini perkataan ihtibar saja Rasulullah SAW itu ahad. Kezahiran kita manusia, Muhammad namanya, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, tiada lain adalah dari satu titik nokta. Itulah yang dikatakan satu kesatuan. Itulah wujud hakiki Rasulullah SAW yang sudah nampak, jangan dipahami lagi. Hu awal, mula mengucap, hu nikmat awal terjalin, hu maknikam asal aku jadi. Muhammad Aminullah nama Tuhanku, Muhammad Rasulullah nama nyawaku, Muhammadiyah nama hambaku, wujud berwujud, wujud Allah. Muhammad, mim, wal mim ul awalu yadullu narasiha, ha, wal haul yadullu ala zuhiri, mim, wal mim ustani yadullu ala surati, dal wat dallu yadullu ala qadamihi. Hu, awal Nabi kita Muhammad SAW yang laisa mengucapkan nama Allah. Alif, ibarat zat kepada Nabi kita, itulah rahasia yang tersirat bernama Muhammad Aminullah. Lam awal, ibarat sifat kepada Nabi kita, itulah nyawa yang bernama Muhammad Rasulullah. Lam akhir, ibarat asma kepada Nabi kita, itulah hati yang bernama Muhammad Nurani.
Ha, ibarat af'al kepada Nabi kita itulah rupa yang bernama Muhammad Jasmani. Pandanglah ke dalam, kembalikan, tidak lain satu kesatuan adanya, apa jua pun, karena zat Allah gaib pada alam ruh, sifat Allah gaib pada alam misal, asma Allah gaib pada alam ajsam, af'al Allah gaib pada alam insan. Dan zat Allah pada alam ruh bernama Nur, sifat Allah pada alam misal bernama kezahiran, asma Allah pada alam ajsam bernama muzahir, af'al Allah pada alam insan bernama manusia. Ingatlah, kesemuanya tiada bercerai daripada asal. Maujudlah zat sifat asma af'al, itulah Muhammad. Kuasa sendirinya, wujudnya ma'rifat, lakunya suci, jalannya sempurna, tempatnya halus, sifatnya syukur. Hendaklah jangan perkataan ini diasa-asakan lagi. Jangan pula tanyakan pada sembarang orang. Belajarlah pada ahlinya agar bertambah iman di dada dan sempurna ilmunya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, jalal, jamal, kohar, dan kamal. Itulah adanya kesempurnaan sifat 20. Itulah yang sebenar-benarnya menerangkan tentang kelaisaan diri Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diriku. 20 sifat dipecah menjadi satu. 19 sifat kepunyaan hak Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang laisa. Tajallinya zat huwa jibul wujud atau bernama Allah yang sebenarnya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua pelakunya. Satu tersedia pada diri kita yaitu wujud, ada mustahil tidak ada. Maksudnya adanya nafas kita yaitu alifullah yang tersedia pada diri seluruh manusia. Takbiratul ihram adalah saat dimana kita memusrakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam diri, yang meliputi seluruh tubuh kita, bernama yang hidup tiada lain zat hayyun, yaitu nafas yang keluar masuk. Dari sifat 20 himpun sifat salbiyah diperkecil menjadi sifat ma'ani atau sifat 7. Kembali sifat 7, waktu mesranya menjadi 4 nasab saja, yaitu pendengaran, penciuman, penglihatan, pengrasa. Pendengaran nur, penciuman nur, penglihatan nur, pengrasa nur, himpun menjadi satu rahasia semua, himpun lagi terakhir wujud, ada mustahil tiada. Setiap orang sudah berada pada jalurnya, dan setiap jalur menurut pandangan orang tersebut adalah benar. Ini tidak berbicara salah dan benar, karena setiap orang pasti akan memandang lurus pada jalur yang dilaluinya. Adanya jalur karena adanya kehidupan, berpeganglah kepada hidupmu. Hidup itulah nyawa, nyawa itulah Muhammad, jangan engkau ragu dengan jalurmu. La ilaha illallah, lah adalah hidup, ilah adalah ruh, illah adalah nafas, Allah adalah nyawa. Inilah peganganmu, jangan cari lagi. Pikirkan segalanya. Aku dalam rupamu, yakni sifatku yang nyata dalam kelakuanmu. Aku dalam rupamu, yakni sifatku yang nyata dalam kelakuanmu. Engkau tiada upaya dan kekuatan untuk melakukan segala gerak itu, malahan engkau melakukan atas kurnia dan rahmatku semata-mata. Kenapa engkau masih merasa ada kewujudan dalam hidup ini, sedangkan wujud itu adalah aku semata-mata. Yang mengerjakan kelakuanmu itu, aku atas kudrat dan iradatku. Yang menentukan waktu pun aku punya ilmu, tanpa itu engkau tiada. Aku sengaja menyatakan diriku padamu, dan aku memuji diriku di atas lidahmu. Jangan sekali-kali ada rasa di dalam hatimu bahwa engkau mempunyai kemampuan untuk memujiku. Ketahuilah bahwa engkau adalah hambaku yang fakir, berhak menerima pemberianku dengan kasih dan sayangku. Akan kupersembahkan sedikit rahasia tentang diriku padamu. Sebenarnya, lafaz alif lam lam ha itu rahasia tersirat. Hanya yang mengaji dan mengkaji jualah yang mengerti rahasia sebenarnya. Kata para wali dan alim ulama bahwa lafaz Allah inilah yang sebenar-benarnya rahasia. Terletak ia di dalam dirimu. 1. La, lam alif. Ucapan bagi tubuhmu,
menjaga kulit dan bulumu, qalbi kepada Baitullah. 2. Ilaha, alif lam ha, ucapan bagi hatimu, penjaga daging dan darahmu, qalbi kepada Baitul Makmur. 3. Illa, alif lam alif, ucapan bagi nyawamu, penjaga urat dan tulangmu, qalbi kepada Arasi. 4. Allah, alif lam lam ha, ucapan kepada rahasiamu, penjaga urat dan sumsummu, qalbi kepada Allah. Tarik nafas guna hidung dengan kalimat hu, kemudian tahan. Di saat menahan, baca dalam hati kalimat ini. Usalli lam jalallah, ruh aku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Allahu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kemudian hembuskan nafas dengan mulut dengan kalimat Allah. Amalkan 2 kali dalam 24 jam. Siang 1 kali, malam 1 kali. Alif itu adalah ahdiah zat. La tayun pun aku. Sirullah pun aku juga. Inilah asal niat yang tiada huruf dan tiada suara. Inilah usalli, artinya aku sifatnya nafsi wujud. Adapun alif itu, dalil menyatakan maknanya zat, martabat insan dan ahadiyah. Dengan kebesaran alif ini, maka jadilah lam, yakni dengan kebesaran dan kekayaan sifat zat, artinya esa pada pihak tanzil. Lam awal atau alif di atas. Adapun alif di atas itu dalil menyatakan sifat huruf alif di atas. Maka jadilah lam awal maknanya sifatku semata-mata. Martabatnya wahda yakni ta'ayun awal, artinya nyata aku yang pertama, yakni tajalli sifatku Allah. Menjadi nur Muhammad, ain sabita, wujud idafi, insan kamil pun aku juga. Menanggung namanya Allah, inilah asal yang sebenarnya sifat ma'an. Lam akhir atau alif di bawah. Adapun alif di bawah itu dalil menyatakan asmaku. Huruf alif di bawah menjadi lam, akhir maknanya asma martabat wahida yang bernama Allah yakni ta'ayun sani, artinya nyata yang kedua, maka tajalillah ruh Adam dengan kebesaranku. Kelimpahan ruh inilah menjadi tubuh Adam daripada huruf alif di atas. Maka huruf ini maknanya zat alif di atas, maka jadilah lam awal. Maknanya sifat alif di bawah, maka jadilah lam akhir. Maknanya asma alif di depan, maka jadilah maknanya af'al. Maka 4 huruf itu adalah 4 sifat alif lam lam ha. Pertama, ruh jasmani, yaitu tubuhku yakni diri tajalli. Kedua, ruh ruhani, yaitu hatiku yakni diri terperi. Ketiga, ruh idafi, yaitu nyawaku yakni diri yang terperi. Keempat, ruh al-kudus, yaitu rahasiaku yakni diri yang wujud. Maka adapun nama Allah itu jadi tubuh padamu. Tubuh kepada Allah itu jadi nyawa padamu. Hati kepada Allah itu jadi nyawa kepadamu. Nyawa kepada Allah itu jadi rahasia kepadamu. Maka adapun yang bernama tubuh itu perbuatan yang datang daripada hati. Perbuatan hati datang daripada nyawa. Perbuatan nyawa datang daripada rahasia. Perbuatan rahasia datang daripada af'alku, Allah. Maka adapun yang bernama mata itu ialah untuk melihat, dan orang yang melihat itu tempatnya pada mata hati pada jantung. Di dalam jantung ada fuad, di dalam fuad ada cahaya, di dalam cahaya ada rahasia. Di dalam rahasia itu adalah seperti firman Allah yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Ini ana zatul haq inallah, ini ana sifatul haq inallah, ini ana asmaul haq inallah, ini ana afa'alul haq inallah.
Tiada satu nafas pun terlepas daripadaku, melainkan di situ pula ada qadar yang berlaku di atasmu. Karena hakikat nafas itu adalah penyatuan antara pecinta dengan yang dicintai. Inilah yang dikatakan makna solat yang berkekalan. Sebab solat itu adalah mikrajnya bagi orang yang mukmin. Maka dari itu ikutilah gerak nafasmu sampai kepada yang dicintai, yaitu Allah. Inilah peringkat yang terpuji, karena pada peringkat inilah yang dikatakan, solatlah engkau kepada dirimu sendiri, sebab yang ada pada dirimu hanyalah penyembahan pada dirimu. Tidak lain dirimu itu melainkan diriku jua adanya. Maksudnya ialah, tukarlah arah pandanganmu atau hadapmu dari kiblat Ka'bah kepada yang hak. Lakukan ini semasa turun naiknya nafas. Itulah solat yang berkekalan. Maka dari itu turun naiknya nafasmu disebut dengan as-solatu daimul haq. Maksudnya adalah solat diam tetap tanpa gerakan, dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Itu jugalah yang disebut solat abadi karena menuju alam keabadian. Niatnya dalam hatimu adalah solat daim untuk selama hidup. Karena berdiri itu adalah hakikatnya hidupmu. Ruku itu adalah hakikatnya penglihatanmu. Iktidal itu adalah hakikatnya pendengaranmu. Sujud itu adalah hakikatnya penciumanmu. Bacaan ayat itu adalah hakikatnya ucapanmu. Duduk itu adalah hakikatnya imanmu. Pujian itu adalah hakikatnya keluar masuk nafasmu. Zikir itu adalah hakikatnya ingatanmu. Kiblat itu adalah hakikatnya renunganmu. Jadi fardu itu adalah hakikatnya menjalankan yang wajib. Lantaran kudratku, pasrahnya engkau kepada zatku yang maha hidup. Karena yang demikian itu telah berdirinya engkau pada zat, sifat dan perbuatanku. Inilah Al-Quran sejati sebagai tanda hakikat semua solat. Inilah hakikat solat daim, yakni solat yang sejati. Tanpa dihalangi, waktu tidak mempunyai hitungan rakaat. Solat daim inilah yang boleh sambil kerja, duduk dengan berdiri, berdiri dengan duduk, lari dengan berhenti, membisu dengan bercerita, bepergian dengan tidur, tidur dengan terjaga, seperti itulah ibaratnya. Sebab hakikat solat daim itu tanpa sujud dan ruku, yakni hanya berada dalam rasa hidupmu semata. Inilah solatul daim yang dinamakan solat yang berkekalan. Wahda fil kasra, yaitu pandang satu kepada yang banyak. Maka yang dinamakan nafas itu yang keluar masuk daripada mulut. Maka yang dinamakan nupus itu yang keluar masuk daripada hidung. Maka yang dinamakan tanapas itu yang keluar masuk daripada telinga. Maka yang dinamakan ampas itu yang keluar masuk daripada mata. Maka napas itulah yang menuju kepada hak. Karena itu, hendaklah engkau ketahui ilmu nafas, yaitu ilmu gaibul guyub, karena itu adalah satu-satunya daripada ibadahnya Muhammad. Nafas masuk hu Muhammad, nafas tertahan hu Ahmad, nafas keluar hu Ahad. Maka amalan inilah yang dinamakan syuhudul wahda fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahda. Dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Dari Allah menggerakkan ruhania, dari ruhania menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dan dari nafas menggerakkan jasad. Dan pada hakikatnya itu Allah jua yang menggerakkan sekaliannya, sebagaimana firman-Nya, ya Muhammad, bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar, akan tetapi Allah lah yang melontar ketika engkau melontar. Jadi, pada pandangan zahirnya perbuatan hamba, tetapi pada pandangan mata hati adalah perbuatan Allah jua adanya. Itulah yang dikatakan hubungan antara hamba dengan Allah dan Allah dengan hamba. Ialah umpama matahari dengan cahaya yang tidak bersekutu atau bersatu dan tidak bercerai antara cahaya itu dengan zat matahari. Cahaya itu bukan matahari dan bukan lain daripada matahari. Contoh yang lain pula seperti api dengan asap. Asap itu menunjukkan adanya api, dan asap itu bukan api dan tidak lain daripada api yang tidak bercerai dan tidak bersekutu.
Begitulah juga hamba dengan Allah, tidak bercerai dan tidak bersatu. Maka ketika itu akal kita akan berkata, alangkah ajaibnya, bagaimana boleh berhimpun kedua-duanya, atau hamba dengan Allah, yang berlawanan padahal kedua-duanya tidak susah berhimpun antara satu sama lain. Sebagaimana disyaratkan Nabi artinya, tidak bercerai antara nafi dan isbat. Siapa yang menceraikannya kafir, siapa yang menyatukannya kufur. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak dekat maka tak belajar maka tak mengerti maka tak paham maka tak mengetahui maka tak berkata maka tak merasa maka lenyaplah manusia, karena rasa dirasa adalah sama. Tidak terpisah dari dahulu kala, hanya nafsu menutup pintunya. Sungguh dia telah lama bertahta di sana, dicarinya dia jauh di balik gunung. Tidak disadari dirinya meraung, menjerit-jerit minta ditenung, supaya bertemu kekasih yang dikandung. Kesempurnaan diri. Ketahui rahasia ini. Barang siapa tidak mengetahui tentang ilmu pernafasan, maka dia tidak akan mengetahui syahadat, istinja, junub, dan janabat. Walaupun dia ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, kalau masih belum mengenal ilmu hakikat diri yang asli itu, turun naik nafas dan masih berpegangan kepada nama dan bacaan, maka masih belum sempurna ilmunya yang hak. Man abdal ismu unal manafahu kafirun. Barang siapa menyembah nama tiada mengetahui yang punya nama orang itu kafir. Man abdal ismu unal makna fahuwa batilun. Barang siapa yang menyembah nama tiada mengetahui nama hukumnya batil, yaitu sia-sia belaka. Jadi bukan nama, bukan bacaan, namun yang lebih wajib adalah hakikat asal kejadian diri kita yang sebenar-benarnya. Ketahuilah rahasia ini, wujud Allah yaitu nafas yang laisa, tidak ada umpamanya, karena Allah itu hanya nama kebesaran diri Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus sungguh-sungguh mengenal diri zahir dan batin. Barang siapa tidak mengenal Allah dari awalnya, barang siapa tidak mengenal Allah dan akhirnya, barang siapa tidak mengenal Allah dari dunia dan akhirat, barang siapa tidak mengenal Allah dari hidupnya, niscaya tidak mengenal juga di negeri akhirat. Apabila kita mampu mengenal diri kita yang sebenar-benarnya, maka kita tidak terdindingi dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena tiada lain diri kita bertubuh Nur Muhammad zahir dan batin. Barang siapa kenal dengan dirinya tentu kenal dengan Rasulullah SAW. Pasti akan melihat kebesaran jalal dan jamalnya Rasulullah SAW. Itulah nama kebesaran Allah yang disebut Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah diri Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang sebenarnya laisa bernama Huwajibul Wujud. Yang dikatakan laisa kami selihi itu sudah jelas. Pandang yang banyak pada yang esa, pandang yang esa pada yang banyak, bukan dengan pandanganmu, namun pandangannya bukan dengan rasamu, namun dengan rasanya. Kosong itulah yang disebut laisa yang bernama wajibul wujud. Tajalli sendiri menjadi Nur Muhammad bernama titik zarah, dari titik menjadi alif, yaitu terjadinya alam semesta. Kosong nafas turun menahan itulah kesempurnaan syahadat. Adanya denyut kita, titik adalah rahasia Nabi kita Nur Salasia yang terrahasia, yaitu dua nama satu wujud, yaitu rahasia titik dan kosong itulah adanya alif waktu keluar nafas kita, kodrat dan iradatnya bernama Allah Ta'ala semata-mata asma dan afal. Kembali dari asalku atau zahir dan batin. Asal alif pada Bapa atau hak Allah, jadi tubuh kita hakullah atau sudah diterima oleh ibu. Kenyataannya, namun nama dan yang punya nama memuji nama. Jadi yang berkata dan yang bersuara Nur Salasia, itulah nama Allah yang terrahasia, itulah yang menggenapkan 99 nama Allah menjadi 100. Allah adalah kalamullah dan qadim. Muhammad adalah kamulah dan qadim. Dua nama tidak terpisah satu kesatuan. Kalau dua nama dikatakan terpisah, maka binasalah akidahnya, binasalah imannya, binasalah Islamnya, dan binasalah ihsannya. Akan termasuk orang yang jahil juga yang mengatakan Nur Muhammad muhadas, binasalah amalnya, binasalah segala perbuatannya, beribadah seperti musyrik saja. Maka sangat perlu dipahami lagi, hakikatnya dua nama itu dua wujud atau satu wujud.
bahwa hu di dalam ilmu makrifat dinamakan Ismul Jalallah, yaitu nama tentang keadaan maha tinggi yang awal telah ada dengan sendirinya, itu yang laisa adanya. Bahwa hu di dalam ilmu hakikat bermakna tentang keadaan yang Maha Esa yang awal-awal telah ada, bahwa huwa adalah diri Muhammad atau Ahmad yang awal-awal telah ada, yakni Al-Insanul Kamil yang Maha Suci. Keadaan Allah yang sebenarnya ini sungguh-sungguh sangat dirahasiakan, bahwa Allah hanya nama kebesaran puji bagi Al-Insanul Kamil Ainul Muhammad. Berpeganglah pada pendirianmu tetap, jangan berubah lagi sampai akhir hayat. Yang menjadi pokok pembahasan ilmu makrifat pada mulanya adalah dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad dimaknakan menjadi katakanlah hai Muhammad, Allah itu Esa. Dari makna inilah timbul pendapat bahwa Muhammad Rasulullah itu manusia biasa atau pesuruh Allah di dunia untuk menyelamatkan manusia daripada kemusyrikan dan kemunafikan. Qul ditambah huwa sama dengan berkata huwa, domirnya ialah anta. Kalau anta tidak ada, maka tidak ada yang menyatakan qul huwallahu ahad. Maka anta dalam ilmu ma'rifat ada dua makna, yaitu satu anta yang zahir, dua anta yang batin. Adapun anta yang zahir adalah al-insan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insan itu adalah alat komunikasi atau sebagai jarum jam diri orang mukmin yang bergerak setiap detik. Tiada huruf dan tiada suara, diingat tidak diingat, bergerak terus memuji dirinya sendiri. 1 kali 24 jam sama dengan 28.000 pujinya, diingat atau tidak diingat. Maka demikian juga bila kita ada mengenal ilmu batin yang hanya mengenal Allah saja dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, itu sama saja dengan ilmu batinnya Yahudi dan Nasrani. Ingat, bukan kita menghilangkan nama Allah sama sekali, bahwa Allah tetap ada, namun yang dikenal dengan Allah hanya Rasulullah SAW. Inti makrifat adalah mengenal diri yang sebenar-benarnya, bahwa kita berasal dari Allah atau Qadim, kemudian kembali kepada Qadim atau Allah dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 faktor penting dalam makrifat adalah: pertama, la ta'in, belum ada ketentuan; al-hadiyah, maha tunggal; zatul buhti, zat yang kekal. Penjelasan: di sini Allah diumpamakan laut yang tiada bergelombang. Dialah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, tiada martabat di atasnya lagi. Bahwa manusia sudah ada sejak dahulu dan tiada terpisah dengan Tuhannya. Bahwa kita sudah berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Allah belum ada nampak, maka kita belum juga ditampakkannya. Jadi sejak la tayin, manusia sudah tetap dalam rahasia Allah, tetapi belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan belum ditampakkan. Kedua, ta'yin awal atau ketentuan yang pertama, wahdah, tunggal, hakikatul Muhammadiyah, asal mula segala yang ada. Penjelasan: di sini Tuhan telah menampakkan dirinya, maka ditampakkan nyalah manusia itu dahulu atau titik dalam dirinya sendiri seraya melihat dan berkata, alastu birabbikum, maka dijawab dengan balas syahidna. Setelah pengakuan ini terjadi, maka Tuhan berkata, saat ini aku akan mengambil 4 anasar dari tubuhmu, kujadikan alam agar engkau menetap kelak. Maka kita menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Setelah itu diambillah dari rahasia dijadikan api, dari ruh dijadikan angin, dari hati dijadikan air, dari tubuh dijadikan tanah. Maka jadilah alam semesta dengan segala isinya. Selanjutnya titik itu mengembang menjadi banyak, tumbuh dan besar menjadi alif. Ketiga, tayin sani atau ketentuan kedua, wahdiyah atau mentauhidkan, hakikatul adam atau asal mula manusia. Penjelasan: bahwa alif pada zat menyelubungi semua rahasia yang ada. Di sini Allah seumpama laut dengan gelombangnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi diumpamakan laut. Sedangkan semua yang ada diumpamakan gelombang, adapun gelombang itu tiada terpisah dari laut adanya. Bahwa ketiga martabat di atasnya semua adalah kadim. Yang terdahulu atau terbelakang hanyalah sebutan saja, bukan karena waktu. Ketika kita mengatakan ahda atau maha tunggal, wahda atau tunggal wahdiyah atau menunggalkan, atau ketika kita mengatakan la ta'in atau belum tentu, ta'in awal atau sudah tentu, ta'in sani atau ketentuan berikutnya, maka ketiga martabat itu semua adalah kadim.
Sedangkan yang awal dan yang akhir hanya perkataan saja, bukan karena waktu namun karena sesungguhnya laut yang tiada bergelombang. Di situ juga terdapat suatu gelombang atau titik, maka dari titik itu berkembang menjadi banyak, itulah yang dinamakan alif. Pada hakikatnya satu saja namun tiga dalam sebutan. Mengertilah akan hal ini betul-betul. Jadikan dasar pegangan dalam hati sanubari bahwa tiada terpisah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal yang tiada berawal hingga akhir yang tidak akhir, inilah satu pemahaman ma'rifat yang sempurna. Nur Salasia itulah yang benar-benar laisa. Nur yang awal-awal muncul karena kezahiran Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Semata-mata hanya ihtibar bagi kita umat Rasulullah SAW. Aku adalah seperti kamu jua. Ini perkataan ihtibar saja. Rasulullah SAW itu ahad. Kezahiran kita manusia, Muhammad namanya, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, tidak lain adalah dari satu titik nokta. Itulah yang dikatakan satu kesatuan. Itulah wujud hakiki Rasulullah SAW yang sudah nampak, jangan dipahami lagi. Hu awal, mula mengucap, hu nikmat awal terjalin, hu nikam asal aku jadi. Muhammad Aminullah nama Tuhanku, Muhammad Rasulullah nama nyawaku, Muhammadiyah nama hambaku, wujud berwujud, wujud Allah. Muhammad, mim, wal mim ul awalu yadullu narasiha, ha, wal haul yadullu ala zuhiri, mim, wal mim ustani yadullu ala surati, dal wat dallu yadullu ala qadamihi. Hu, awal Nabi kita Muhammad SAW yang laisa mengucapkan nama Allah. Alif, ibarat zat kepada Nabi kita, itulah rahasia yang tersirat bernama Muhammad Aminullah. Lam awal, ibarat sifat kepada Nabi kita, itulah nyawa yang bernama Muhammad Rasulullah. Lam akhir, ibarat asma kepada Nabi kita, itulah hati yang bernama Muhammad Nurani. Ha, ibarat af'al kepada Nabi kita, itulah rupa yang bernama Muhammad Jasmani. Pandanglah ke dalam, kembalikan, tidak lain satu kesatuan adanya, apa jua pun, karena zat Allah gaib pada alam ruh, sifat Allah gaib pada alam misal, asma Allah gaib pada alam ajsam, af'al Allah gaib pada alam insan. Dan zat Allah pada alam ruh bernama Nur, sifat Allah pada alam misal bernama kezahiran, asma Allah pada alam ajsam bernama muzahir, af'al Allah pada alam insan bernama manusia. Ingatlah, kesemuanya tiada bercerai daripada asal. Maujudlah zat sifat asma af'al, itulah Muhammad. Kuasa sendirinya wujudnya ma'rifat, lakunya suci, jalannya sempurna, tempatnya halus, sifatnya syukur. Hendaklah jangan perkataan ini diasa-asakan lagi. Jangan pula tanyakan pada sembarang orang. Belajarlah pada ahlinya agar bertambah iman di dada dan sempurna ilmunya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, jalal, jamal, kohar, dan kamal. Itulah adanya kesempurnaan sifat 20. Itulah yang sebenar-benarnya menerangkan tentang kelaisaan diri Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dirihu. 20 sifat dipecah menjadi satu. 19 sifat kepunyaan hak Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang laisa. Tajallinya zat huwa jibul wujud atau bernama Allah yang sebenarnya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua pelakunya. Satu tersedia pada diri kita yaitu wujud, ada mustahil tidak ada. Maksudnya adanya nafas kita yaitu alifullah yang tersedia pada diri seluruh manusia. Takbiratul ihram adalah saat dimana kita memusrakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam diri, yang meliputi seluruh tubuh kita, bernama yang hidup tiada lain zat hayyun, yaitu nafas yang keluar masuk. Dari sifat 20 himpun sifat salbiyah diperkecil menjadi sifat ma'ani atau sifat 7. Kembali sifat 7, waktu mesranya menjadi 4 nasab saja, yaitu pendengaran, penciuman, penglihatan, pengrasa. Pendengaran nur, penciuman nur, penglihatan nur, pengrasa nur, himpun menjadi satu rahasia semua, himpun lagi terakhir wujud, ada mustahil tiada. Setiap orang sudahnya, dan setiap jalur menurut pandangan orang tersebut adalah benar.
ini tidak berbicara salah dan benar, karena setiap orang pasti akan memandang lurus pada jalur yang dilaluinya. Adanya jalur karena adanya kehidupan, berpeganglah kepada hidupmu. Hidup itulah nyawa, nyawa itulah Muhammad, jangan engkau ragu dengan jalurmu. La ilaha illallah, lah adalah hidup, ilah adalah ruh, illah adalah nafas, Allah adalah nyawa. Inilah peganganmu, jangan cari lagi.